Perhatikan nih. Ini saja judulnya sudah haram mengucapkan salam kepada orang kafir. Perhatikan. Ini nama kitabnya nih. Kitab As-Salam. Apa dikatakan dalam hadis-hadis ini nih? Hadisnya nomor 866. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu dengan salah satu dari mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit." Kok kamu ketawa? Nggak ada yang lain dibahas, Des. Itu aja Nggak yang ada kebahas. dibahas. Enggak, menurut hadis ini boleh nggak memberi salam kepada Yahudi dan Nasrani? Kalau sama Yahudi dan Nasrani nggak boleh. Memang Nggak boleh. Kenapa kamu mengucapkan salam kepada saya? Tapi kan kamu Kristen. Berarti Emang kamu Kristen. Yahudi? Oke, berarti Kristen beriman. Emang kamu Yahudi? Ayo tanya dulu. Oke, sekarang saya balik dulu. Saya balik dulu kamera saya. Nah. Siapa menurut agama Islam, siapa yang menuhankan anaknya Maryam? Menurut agama Islam, agama apa itu? Kan kamu Kristen. Oke, di dalam agama Islam yang menuhankan anaknya Maryam disebut Kristen, betul? Iya, bukan Yahudi. Yahudi mana menuhankan Yesus? Nggak ada loh. Nggak Emang nyambung ada? si Syafiq ini. Aduh. Syafiq, kenapa kamu masih nekat menuruti Muhammad yang mengalami gangguan kejiwaan? Kena sihir, berhalusinasi, menyuruh orang minum kencing onta, menikahi anak di bawah umur. Kurang bagaimana lagi? Nyuruh nyusuin pria yang sudah dewasa. Menyuruh berbuat mesum. Nah, gimana? Kawin sesama jenis. Gimana itu? Gimana? Kalau kawin sesama jenis. Nggak dengar saya. Gimana kamu ngomong apa? Itu kalau kawin sesama jenis ajaran siapa itu? Ajaran agama Islam. Lu nggak percaya dia? Ada dalilnya di dalam Al-Quran. Kami jadikan jodohmu dari jenismu sendiri. Itu salah satu kebesaran Allah. Gimana? Dis, Loh, kamu nggak pernah tanda-tanda lihat- kebesaran Allah itu dia jadikan pasanganmu dari jenismu sendiri. Mana? Mau saya tunjukkan ayatnya? Mana tunjukkan ayatnya? Baik, dia sudah mulai ngamuk. Baik, kita tunjukkan. Tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah, nih perhatikan. Kita tunjukkan ayatnya di dalam Al-Quran. Tanda-tanda kebesarannya adalah menjadikan pasangan dari jenisnya sendiri. Baik, kita tampilkan. Ini luar biasa ini orang ini. Nggak pada satupun yang diketahui tentang agama Islam. Ya. Ini ada di dalam Quran surat Ar-Rum ayat yang ke-21. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Nah, lihat nih. Diciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu. Misalnya kamu laki-laki, kamu dipasangkan dengan laki-laki. Nah, ini itu adalah tanda-tanda kebesarannya. Ini udah jelas ayatnya. Udis, kalau nggak berbohong satu hari kau ini Lo. Coba kamu yang baca. Dan di antara tanda-tanda, ayo baca. nggak nampak, Dis. Saya besarin. Dan di antara tanda-tanda terus kebesarannya dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu
Untukmu. Jenismu, tapi itu bukan kawin sesama. Ih, kamu diberikan pasangan dari jenis kamu sendiri. Kamu pria diciptakan pasangan dari jenismu pria ini. Nih, agar kamu cenderung menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Ini ajaran agama Islam. Sungguh nekat yang nyata. Kamu nggak pernah lihat video-video yang kawin sesama jenis itu? Ajaran siapa? Banyak, tapi kan itu tidak aja sesuai dengan ajaran Bible, sesuai dengan Al-Qur'an Nur Karim. Kenapa pendeta-pendeta ikut meresmikannya kawin sesama jenis? Oke, itu yang disebut dengan yang namanya orang-orang yang menyimpang dari ajaran Kristen. Berarti orang Kristen goblok, betul? Bukan orang Kristen yang goblok, itu orang-orang tersebut yang goblok. Kalau ada dalilnya dalam Bible, mau saya tunjukkan ayat dalam Bible. Sebentar, nih, saya tunjukkan Kenapa kamu dalilnya. pendeta juga meresmikannya, Dis? Itu yang saya herankan ini dengan Oh, ajaran ada juga ini. masjid yang meresmikan itu. Ada. Masjid yang meresmikan itu ada. Muslim nggak ada. Ada, kamu nggak tahu aja. Kau jangan mengada-ngada, Dis. Tunjukkan mana kalau ada. Paling kau Oke. editkan. Kalau ada gimana? Paling editan, Udis. Editan? Kamu tahu apa? Nih, baik, sebentar. Saya tunjukkan dulu bantahannya dulu. Bantahannya baru ayatnya. Perhatikan. Imamat 18 ayat yang kedua-dua. Perhatikan. Nih. Apa dikatakan dalam Bible? Dalam Imamat pasal yang ke-18 ayat yang ke-22. Nih. Kalau saya tunjukkan dalil-dalilnya. Di dalam Bible ada larangannya. Nih, perhatikan. Janganlah engkau bersetubuh dengan istri sesamamu sehingga engkau menjadi najis dengan dia. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allah, Allahmu. Tuhan, akulah Tuhan. Nih, janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Ada dalilnya. Sementara dalam Al-Quran malah diciptakan Allah dari jenismu sendiri supaya kalian saling mencintai. Makanya Haji Syafiq pacaran dengan Muhammad. Gimana? Kau jangan menghina, Dis. Kau jangan menghina. Baik, saya tunjukkan dalilnya. Apakah ada masjid-masjid yang seperti itu, Islam yang menikah sesama jenis? Ada. Perhatikan. Apakah ada? Kita lihat nih. Perhatikan. Lihat ya. Ada. Perhatikan nih. Masjid di Berlin pasang bendera. Nih, lihat nih. Ada. Ini yang sangat Qur'ani. Oh, jelas. Perhatikan. Nih. Apakah di dalam agama Islam ada? Ada. Banyak nih, lihat nih. Nah, ini muslimin dan muslimin. Balada pernikahan muslim. Nih. Allahu Akbar. Allah. Ini ada. Bagaimana itu? Lihat tuh ada. Jangan kamu bilang tidak ada. Oh, mau saya tunjukin lagi. Kamu nekat lagi. Yang nyata. Ada banyak. Jangan kamu bilang tidak ada. Nih, ada lagi. Oh, ada. Memang betul-betul dungu, Edis. Dungu, ini sesuai dengan ajaran agama Islam. Tahu editan atau yang betul-betul real itu kamu nggak tahu ini. Betul-betul real gimana maksud kamu? Sebentar, saya balik dulu kamera saya.
Kamu tadi kan sudah saya suruh membacakan surat Ar-Rum ayat kedua-dua. Di Salah Indonesia satu, aja nggak ada orang kawin sesama jenis di Indonesia. iya, Tunjukkan. Tunjukkan karena ada. karena kamu tidak ngerti Al-Quran dan agama Islam. Nggak di Indonesia kawin sesama. Banyak ada. Mana tunjukkan di mana tempatnya dan di mana Lagian begini, masalah ada Lagian atau nggak apa, adanya, Al-Quran sudah membolehkan. Itu bahkan salah satu tanda-tanda kebesaran Allah. Ada di Indonesia. Jangan nanti aku. Ada nggak di Indonesia? Masalahnya Al-Quran sudah membolehkan. Tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah menciptakan dari pasanganmu sejenis. Ada nggak di Indonesia? Ada kok nggak ada. Oh baik, kita tunjukkan. Dia ini teman-teman nggak tahu apa-apa. Harus disuapin ke mulutnya. Aduh, baik. Lama-lama aku cari engkau ke rumah kau, Dis. Di mana ya rumahmu? Nih, saya tunjukin sama kamu. Nih. Kamu dari kemarin mau ngomongnya itu aja. Kamu disuruh nunjukin alamatmu, kamu nggak berani. Perhatikan. Aku di Medan. Ya, Syafiq, semua orang udah tahu kalau kamu orang gila nggak waras. Nih, lihat nih. Perhatikan. Menurut kamu, ini orang kalau pakai baju begini di mana ini? Itu editan botol. Betul-betul kau ini memang bobol kau ini. Editan. Editan. Katanya editan ini teman-teman. Editan dari mana? Ini masuk berita Tribun News editan. Aduh, sungguh nekat yang nyata kamu bilang editan, saudara-saudara. Nih loh, ini editannya bagaimana editannya? Nih. Dari mana nih kamu bilang editan? Kok bisa kamu bilang ini editan? Ini masuk berita nih loh. Gimana Anda ini editan? Nih radar Pasuruan loh. Gimana kamu bilang editan? Itu Kristen, itu botol. Kau ini memang Di dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan bahwasanya itu tanda-tanda kebesaran Allah. Diciptakan pasangan dari jenismu sendiri. Fitnahnya di mana? Coba kamu tunjukkan satu fitnah saya terhadap agama Islam. Siapa yang sanggup? Ada Udis, orang Islam nikah sama jenis, aku terjun dari gereja. Banyak. Di mana Udis? Kau jangan berbohong-berbohong. Di mana? Kau ini Udis. Tadi kan sudah saya tunjukkan sama kamu, kok minta lagi? Kalau betul-betul Tenang teman-teman. mari Kita tahu Syafiq ini kan nggak waras, makanya dia Islam. Nggak mungkin dia Islam tapi waras. Ciri-ciri seseorang itu tidak waras, dia pasti Islam. Nah, seperti si Syafiq ini. Kamu di Amerika di mana? Biar aku cari ke Amerika. Syafiq, kamu itu tidak usah mengalihkan pembicaraan. Di mana dalilnya bahwa di dalam Al-Quran dibolehkan menikah sesama jenis? Sudah saya tunjukkan tadi. Contoh-contohnya orang-orangnya sudah saya tunjukkan. Terus yang mana lagi? Kamu lari kemana-mana bahasanmu. Amerikanya di mana kamu? Lu kok lari kemana-mana, Syafiq? Berani nggak kamu? Biar aku terbang besok pagi. Syafiq, begini saja. Kamu bisa nggak nunjukkan satu fitnah saya terhadap agama Islam supaya saya pergi ke Monas dan lompat dari atas Monas? Bisa nggak? Saya kasih kamu jalan yang mudah. Amerika di mana? Biar besok pagi aku pergi ke sana. Biar aku kasih musnah semua ini ya orang-orang yang Syafiq, kamu sudah saya berikan satu kemudahan nih. Gimana kalau kamu menunjukkan satu fitnah saya terhadap Islam, terhadap Muhammad, terhadap Al-Quran, terhadap hadis? Tunjukkan.
Banyak loh Dis, banyak Iya, yang sebutin kau satu. Biar dusta kamu gak usah bertujuan. banyak-banyak, sebutin satu. Apa? Kamu bilang orang Muslim menuhankan Nabi Muhammad, itu dah berdusta Orang kamu. Islam menuhankan Muhammad, itu lagi bahasannya. Aduh, Syafiq. Nih, pelan-pelan nih. Kita sembuhin ya teman-teman. Ini Syafiq ini pasien yang sudah agak sedikit akut, jadi kita harus pelan-pelan. Orang Islam itu rata-rata ya seperti Syafiq ini, rata-rata tidak waras lagi kalau ngomongin agama Islam. Syafiq, kamu protes, tenang Syafiq. Kamu protes, kamu marah dan mengatakan bahwa orang Islam menuhankan Muhammad itu adalah sebuah fitnah. Sekarang pelan-pelan Syafiq. Gini, kalau ada orang Kristen di gereja, Ya, saya dan teman-teman saya di gereja nih, kami Ya. berseru-seru, ya Yesus, begitu. Kami bernyanyi-nyanyi di gereja, tepuk tangan, ya kan, memanggil-manggil nama Yesus, begitu. Menurut kamu, kami lagi Ya. ngapain itu? Kamu lagi memanggil manusia itu, Dis. Lagi Bukan menyembah Tuhan. manusia gitu. Bukan, kamu lagi memanggil manusia, bukan Tuhan. Berarti kami Emang tidak menyembah manusia. Kamu menyembah Yesus, anaknya Oke, Maria. gimana cara menyembah Yesusnya gimana? Cara kami menyembah Yesus gimana? Kau anggap dia sebagai Tuhan, kau anggap dia sang pencipta, sedangkan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara menyembahnya menganggap dia sang pencipta. Itu cara menyembah. Kau ini memang Dis. Ini gimana Kau di sih ini Amerika. orang saya tanyain yang bagus. Syafiq, bagaimana cara saya menyembah Yesus? Kamu menyembah dia, pergi ke gereja joget-joget, emang itu begitu cara engkau sembahyangkan? Oke, caranya menyembah Yesus pergi ke gereja joget-joget. Baik. Kau nggak Itu sopan. ya, baik, nggak apa-apa. Kita gini, kita jangan pakai standar ganda ya. Kami menyembah Yesus dengan cara pergi ke gereja joget-joget. Baik, baik ya. Saya akan tunjukkan. Saya akan tunjukkan bagaimana kelakuan orang Islam nih, perhatikan. Apakah umat Islam melakukan hal yang lihat? Saya kasih tunjuk nih. Waduh, mereka ini memang standar ganda, saudara-saudara. Baik, kita tunjukkan bagaimana kelakuan umat Islam, saudara-saudara. Baik ya. Bukanlah. Bagaimana Bukan, umat mana. Islam melakukan joget-joget di masjid? Coba lihat nih. Lihat nih. Kamu nggak tahu atau bertunjuk tidak ada. Nah. Sekarang saya tanya, orang Islam joget-joget nggak di masjid? Nggak pernah loh. Mana ada orang Syafiq, joget-joget di masjid? bagusan begini. Bisa nggak kamu berhenti benturin kepala kamu ke ubin biar kamu waras? Tiap hari kepala kau benturkan ke ubin. Makanya kamu nggak waras lagi. Yang baru Ada saya nggak tunjuk dia- itu bukan Muslim. Atau mau saya kasih tunjuk yang lain? Waduh, luar biasa mereka ini ya. Aduh. Tunjukkan kalau ada di Indonesia. Kita Tunjukkan tampilkan kalau ada lagi di- teman-teman. Apakah umat Muslim sebentar? Oke, saya jawab. Berhenti dulu. Berhenti dulu. Nah, Muhammadku, dengarlah seruanku ya Muhammad. Dengarlah seruan kami. Ya Rasulullah, dengarlah seruan kami ya Rasul. Saya jawab dulu. Boleh? Silakan. Saya jawab boleh. Itu kita lagi sembahyang atau berseru-seru?
Kalau orang Kristen memanggil-manggil Yesus, berseru-seru kepada Yesus, kau bilang menyembah Yesus, menuhankan Yesus. Sementara orang Islam kayak gitu, kamu nggak mengaku menuhankan, menyembah Muhammad. Kalau kita menyembah Allahu Akbar, itu bukan menyembah yang tadi itu. Kamu paham nggak konsep menyembah sama orang Dengar, yang berseru? orang Kristen jingkrak-jingkrak, nyanyi-nyanyi, memanggil-manggil Yesus nggak? Ya, itu cara Nah, sembahyang. barusan tadi orang Islam jingkrak-jingkrak, nyanyi-nyanyi, manggil-manggil Muhammad nggak? Engkau nggak paham, Dis. Itu Syafiq, jangan kamu berstandar ganda. Kan orang Kristen, coba kamu dengerin dulu. Jangan kamu emosi, tenangkan pikiranmu. Tarik napas, Oke. hembuskan. Oke, gini, Syafiq, dengarkan. Orang Kristen jingkrak-jingkrak, nyanyi-nyanyi, memanggil-manggil Yesus. Benar atau salah? Salah. Aduh. Gimana teman-teman? Apakah kalian tidak prihatin dengan saya? Tolong berikan kepada saya dekolgen dan paramek. Orang Islam memang Kenapa? begini kalau diajak ngobrol agama Islam. Gak nyambung, gak pernah nyambung. Kau ajak begini. Kau ajak menyembah Tuhan kau nggak sopan. Syafiq, Gimana? yang ngajak kamu siapa? Saya bilang orang Kristen, mereka, saya di gereja tuh lompat-lompat lah, memanggil-manggil nama Yesus, berseru-seru, nyanyi-nyanyi. Dan kamu tadi Emang sudah betul, mengiyakan. Dis. Kau aja jingkrak-jingkrak. Tenang. Kamu sudah mengiyakan itu, lalu kamu bilang, itu orang Kristen nyembah Yesus, menuhankan manusia. Sementara saya sudah tunjukkan sama kamu videonya. Orang Islam melakukan hal yang sama. Gimana sih kamu itu? Orang Islam melakukan hal yang sama. Cuman yang dipanggil, yang diseru-seru adalah Muhammad. Muhammadku, dengarlah seruanku. Itu kan orang-orang Islam. Ya Rasulullah, salamun alaik. Itu kan udah jelas tuh. Mereka sampai nangis-nangis, bener nggak? Gini, Dis. Nggak, sebentar, kamu akuin nggak itu? Emang itu kita berseru-seru kepada Iya, Nabi kalau Muhammad. kamu menggunakan standar yang sama, artinya kamu juga mempertuhan Muhammad. Gimana kita memperkuat Oke, benar nggak kamu berseru-seru kepada Muhammad? Benar. Oke, Muhammad ada di mana? Itu aja kamu ini. Itu aja kamu. Kami berseru-seru kepada Yesus, kamu berseru-seru kepada Muhammad. Tapi kita berseru-seru kepada Nabi Muhammad, bukan kepada Allah. Masalahnya kamu mempertuhan seorang manusia namanya Muhammad. Gimana? Kami Kencingnya kalian minum, keringetnya kalian jadikan parfum, ludahnya kalian jadikan rebutan. orang Kristen menyembah manusia atau Tuhan? Aku tanya dulu kau jawab. Loh, kami sudah jelas-jelas mengakui itu. Kalau kami menuhankan Yesus jelas. Kamu menuhankan Muhammad, kamu nggak ngaku. Yesus manusia. Sungguh nekat yang nyata. Nih, saya tunjukkan kepada kamu satu videonya ya. Bahwa orang Islam itu minumin kencingnya Muhammad. Perhatikan. Apakah orang Islam mengkultuskan Muhammad? Minum kencing Muhammad? Wih, gimana? Perhatikan ya. Sayyidina Rasulullah SAW di malam hari buang hajat kecil, beliau kencing di satu wadah, kemudian diletakkan di pojokan rumah, dan tengah malam Ummu Aiman merasa haus, lalu dilihat di situ ada air di wadah tersebut, diminumlah oleh Ummu Aiman, dan ketika menjelang subuh Nabi bangun mencari
air yang ada di wadah itu, air kencing Nabi. Bertanya kepada Ummu Aiman, mana airnya ini? Telah aku minum, wahai Nabi. Maka Nabi tidak memerintahkan untuk mensucikan mulut Ummu Aiman. Tidak, tetapi Nabi malah mengatakan, idzan lan talaidan nar batnuki. Kalau demikian, maka perutmu tidak akan disentuh api neraka Allah Subhanahu. Jawab. Oke, saya jawab. Barang siapa minum kencingnya Muhammad, maka perutnya Saya tidak jawab. akan disentuh api neraka. Kalian itu bukan cuman mempertuhan Muhammad, kalian mendewakan, mengagung-agungkannya, menyembahnya, memperlakukan dia bak dewa. Jawab. Boleh saya jawab. Silakan. Oke, saya jawab, kamu diam. Ketika Nabi Diamlah, diskusi secara bagus lah. Silakan, Kau ini silakan. nggak berilmu kamu ini. Memang kamu nggak berilmu. Silakan. Begini, Nabi Muhammad tadi itu kan kau dengar juga video itu kan. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah menyuruh entah saudaranya, menyuruh entah muridnya, nggak pernah dia menyuruh untuk meminum kencingnya. Oke, tetapi diminum nggak kencingnya? Tapi dia nggak pernah yang namanya menyuruh, Dis. Kamu harus paham. Iya. Tidak disuruh saja diminum, apalagi disuruh. Justru karena tidak disuruh itu, makanya orang Islam mempertuhan Muhammad. Nih, apakah cuma kencing saja? Perhatikan. Perhatikan. Ada satu riwayat lagi, saat Nabi tidur sebelum 20 menit sebelum zuhur, tidur Nabi 20 menit, tiap tidur 20 menit. Di kita orang setu tidur 2 jam wajib siang. Udah ngaku aja lu ngaku. Bener nggak? Wah, Nabi terangkat, diambil botol ditadangin, keringat Nabi ditadangin. Begitu Nabi bangun diambil botol, ditanya sama Nabi, wahai sahabatku, itu apa? Keringat. Keringat siapa? Keringat ya. Untuk apa dikeluarkan? Untuk aku jadikan pewangian ya Rasulullah. Jadi minyak wangi. Keringat Nabi jadi minyak wangi. Aku jawab. Keringat Nabi jadi minyak wangi. Ludah Nabi, ludah Nabi tuh, wah, rebutan barokah ludah Nabi, saudara-saudara. Kencingnya diminum. Wah. Bahkan bekas air cucian Muhammad, menjadi rebutan para sahabat. Makanya orang Islam itu adalah orang yang mengkultuskan, mendewakan anaknya Aminah yang nyata-nyata tukang bohong. Tidak percaya. Kamu paham nggak? Tadi saya bilang apa dengan kamu, Des? Nabi tidak pernah menyuruh dia. Oke, tapi dilakukan nggak oleh umat Muslim? Kan kamu nggak paham yang aku bilang. Nabi tidak pernah berkata suruh buat begini. Iya, itu, tapi minum. dilakukan nggak oleh umat Islam? Itu yang dilakukan saking sayangnya kita kepada Nah, Nabi makanya kalian sudah memperlakukan Muhammad berlebih-lebihan. Coba Nabi siapa? Sebentar, Nabi siapa yang kencingnya diminum selain Muhammad? Nabi siapa yang keringetnya sampai dijadikan minyak wangi selain Muhammad? Nabi siapa yang ludahnya jadi rebutan oleh umatnya selain Muhammad? Kamu paham nggak saya Lia ngomong Eden tadi? saja ludahnya nggak ada yang mau jemaahnya. Muhammad itu seperti itu. Nabi itu siapa? Ahmad Musadek apa siapa? Coba siapa yang kemarin yang yang rebutan umatnya. Itu. Siapa itu? Ya kayak gitu, Muhammad begitu. Kamu Syafiq, paham nggak saya? bertaubatlah kamu Syafiq dari mempertuhan Muhammad. Nih, Nabi perhatikan, tidak dengar nih, dengar. lengan baju Nabi itu besar, jubah Nabi masih ada disimpan di tubuh. Mudah-mudahan kita punya rezeki bisa umroh singkat itu. Waktu Nabi mengangkat tangan itu, lengan besar, waktu angkatnya tangan turun lengan baju.
sampai nampak ketiak. Sahabat yang di bawah itu berkata, apa kata sahabat di bawah? Hatta sampai kami melihat dengan mata kepala kami, bayadha ibtayhi, putih ketiak Nabi. Itu bukan hadis qauli, tapi itu termasuk hadis khuluqiyah, bentuk fisik Nabi. Dan kemudian apa kata Anas bin Malik? Khadimtun nabiyya asyara sinin, aku menjadi pembantu pelayan Nabi di kota Madinah 10 tahun. Bagaimana kau selama dengan Nabi itu? Kucium tapak tangan Nabi, atyabu min rihil miski, lebih harum dari semerbak kasturi. Bagaimana dengan darah? Kata Nabi, Abdullah, sini Abdullah, Abdullah Zubair. Ya. Keringatnya wangi seperti kasturi, kencingnya diminum segar air kencingnya Muhammad. Bahkan kata orang yang meminum air kencingnya Muhammad, tidak ada air yang lebih segar daripada kencingnya Muhammad. Makanya saya bilang pengikutnya Muhammad semuanya ODGJ. Nggak percaya dia. Loh, pengikut Muhammad itu pada ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Masa kencingnya diminum, keringetnya dijadikan parfum? Nabi Sekarang saya Muhammad tanya, dengar. Di mana ada manusia yang kencingnya itu diminum oleh pengikutnya? Di mana? Selain daripada Muhammad? Ya orang manusia kan itu Nabi. Kan? Udah kau di bawah sana, Syafiq. Udah kau di bawah sana. Tidur kau di bawah sana. Yang